Hey guys, hello, welcome back with me Big Z. Yes, karena ini adalah hari spesial buat orang yang paling gue sayangin di dunia ini. Yes, my mother. Karena ini adalah hari ibu ya guys. Video kali ini gue ingin berbagi ke teman-teman semua terkait sesuatu hal yang diajarin sama nyokap gue selama gue hidup. Yang gue harap ini bakal ngebantu teman-teman semua, khususnya teman-teman yang seumuran gue yang sekarang akan menjadi orang tua ya, akan menjadi ibu, akan menjadi ayah gitu. Jadi ini nggak berlaku untuk beberapa orang aja, tapi ini berlaku untuk semua orang. Dan ini sifatnya subjektif ya guys. Jadi maksudnya bisa jadi menurut gue ini bagus, bisa jadi menurut teman-teman kayak di kasusnya teman-teman yang lain kayaknya nggak sesuai gitu ya. It's okay. Of course, gue adalah tipe anak introvert aslinya. That's why gue lebih nyaman ngomong di sini sama teman-teman semua ketimbang gue berinteraksi sama teman-teman di luar. Teman-teman deket gue pasti semuanya pada relate karena gue jarang banget ikut nongkrong, jarang banget gue ikut kayak bukber atau acara makan-makan bareng atau pesta bareng atau ikut ke acara nikahan. Gue jarang banget serius. Bahkan tetangga gue pun tahu kalau gue tuh juga jarang banget ikut kayak arisan kerja bakti. Soalnya gue memang introvert. Aslinya gue tuh memang ketika ketemu banyak orang, gue pasti kayak ngerasa, oh my god, what the hell is wrong with me, man? Khawatir, anxiety yang kayak minder dan semacam itu gabung jadi satu. Ya udah dari sononya gitu, gue udah susah mau ngerubah kayak gimana. Gue dulu berusaha waktu gue SMA memaksakan diri untuk join sama teman-teman, ikutan kumpul-kumpul dan gini-gini. Tapi gue ngerasa kayak ini terlalu dipaksakan gitu loh. Gue mengorbankan nggak cuman fisik gue, juga mental gue gitu loh. Outputnya kemana-mana. Nanti outputnya bisa jadi gue jadi temperamen, atau gue jadi gampang nangis, gue gampang sedih dan semacamnya. Jadi cari banyak teman. Baik gue ya mau di sosial media juga nggak apa-apa sih ya. Di sosial media, di YouTube. Makanya gue seneng banget setiap gue upload konten, teman-teman semua pada nonton. Banyak yang mengapresiasi, banyak yang komen, banyak yang saran. Ini bang ini itu menurut gue udah kayak, wah gue lagi nyari temen ini. Itu meskipun kita nggak bener-bener temen yang ketemu ya, kita temen virtual. Bagi gue itu cukup. Nyokap gue ngajarin gue untuk menjadi orang yang bisa beradaptasi. Dan di sini maksud adaptasi itu lebih kayak gue itu harus bisa menyesuaikan diri gitu loh. Misalnya gue ketemu sama orang ekstrovert yang hyperaktif, gue juga harus hyperaktif. Gue interaksi dengan orang introvert, gue harus sedikit ngerem. Gue interaksi dengan orang yang pinter, gue harus ikutan pinter. Gue ikut interaksi sama orang yang gak terlalu pinter, gue harus bisa memberikan pengaruh, harus bisa memberikan influence, bisa memberikan ilmu intinya di situ. Bagi gue memang itu bagus banget sih, apalagi kalau kalian udah masuk dunia kerja seperti yang gue rasain sekarang ya. Di dunia kerja itu mau lo pinter kayak apa, IPK lo bagus kayak apa, lo peringkat bagus kayak apa, lo punya prestasi bejibun sekalipun tuh gak ada gunanya kalau lo gak punya kemampuan untuk beradaptasi. Ilmu yang dikasih sama nyokap gue adalah jangan jadi orang yang baperan atau temperamen. Oke, dilihat diamati seolah-olah gampang, tapi pas prakteknya tuh susah banget. Jadi gue sampai sekarang masih ngerasa gue itu tipe anak yang gampang tersulut, gue gampang emosian. Tapi kalau gue cenderung lebih ke pendem dulu. Jadi misalnya gue ada masalah sama teman-teman tuh gue pendem lama, terus nanti ketika ada momen klik gue langsung. Dan musik metal adalah satu-satunya at least mengeksplodkan itu tanpa kena ke orang lain gitu ya. Seperti yang pernah gue jelaskan sebelumnya, dengan musik metal gue tuh bisa meluapkan api panas di perasaan gue ke musik. Tentunya itu teman-teman aja yang bisa mikirin apa cara menyelesaikan masalah, oke? Intinya kita dewasa, kita bersekolah, kita nyari ilmu tujuannya untuk itu. Kita biar bisa problem solving gitu loh. Bukan untuk apa-apa predikat, jabatan bukan. Tapi lebih ke kayak bagaimana kita sebagai manusia yang diberi akal bisa menggunakan akal itu untuk problem solving. Intinya menyelesaikan masalah gitu kan. Jangan terlalu fokus pada hal-hal yang besar, hal-hal yang sulit untuk kita gapai. Dan ini hubungannya adalah dengan healing atau relaksasi atau hiburan, entertainment gitu ya. Misalnya gue sukanya nonton konser, gue pengen nonton konser, tapi misalnya gue nggak punya duit, atau misalnya tempat konsernya terlalu jauh, misalnya gue nggak punya waktu. At least kita harus bisa untuk mengikhlaskan gitu. Oh ya, gue masih punya yang lain kok. Misalnya gue bisa main game, gue bisa bikin konten kayak gini, gue bisa dengerin musik dan semacamnya. Lo punya laptop, lo bisa nge-game, lo punya duit, bisa lo punya alat musik dan lain sebagainya. Oke, gue bukan anak dari nol. Tapi at least seandainya ini pun gak ada, gue masih bisa menikmati apa yang gue bisa gitu. Ke sesuatu yang lebih sederhana gitu, gak harus yang kompleks, oke?
Ini adalah sesuatu yang gue rasa untuk generasi-generasi sekarang, generasi Z, Gen Z itu banyak yang kayak susah ya. Kebiasaan untuk menutup diri itu jelek banget. Orang-orang sukses di luar sana, gue lihat, gue amatin, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang mau intended untuk mencoba segala sesuatu yang baru. Beda sama orang-orang yang misalnya kayak gue sendiri, gue juga ngerasa gue masih butuh banget banyak pengalaman, right? At least I try. At least kita tuh harus mencoba. Jangan sampai kita benar-benar kayak gue nggak bisa nih, gue nggak mau nih, malas aja, ngapain sih nge-YouTube lebih banyak viewernya, lebih banyak duitnya gitu kan. Nggak benar sebenarnya. Karena kan penyesalan datangnya di belakang. Kalau yang di depan namanya DP. Yaudah kalau itu guys, ya intinya itu aja yang gue ingin sampaikan. Ini adalah ilmu yang diberikan nyokap gue ke gue, dan gue sangat berterima kasih banget. Dan juga gue mohon maaf ya guys ya, misalnya apa yang gue bahas hari ini mungkin bikin teman-teman nggak serak, atau teman-teman ngerasa kayak nggak enak terus macamnya, ngerasa tersindir, gue mohon maaf banget ya guys. Karena intinya di sini gue cuma pengen berbagi aja, dan juga nggak salah sih berbagi sih gitu loh. Ya silakan teman-teman komen di kolom komentar, apa sih yang udah diajarin sama nyokap kalian yang bikin kalian sekarang menjadi seperti sekarang ini. Ya bukan sukses atau bukan gagal juga, tapi masih tengah-tengah. Apa sih tips and triknya gitu yang diajarin sama nyokap kalian. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, ikutin terus video berikutnya, dan tonton video gue sebelumnya. Jangan sadar teman-teman semua, jangan sampai sakit ya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah nonton konten-konten gue guys ya. Big Z